Tiga tingkatan orang yang berpuasa. Imam Al-Ghazali berkata dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, "I'lam anna as-sawma thalatha darajat." Ketahuilah bahwa puasa ada tiga tingkatan. Sawma al-umum, yang pertama adalah puasa umum. Wa sawma khusus, yang kedua adalah puasa khusus. Wa sawma khususil khusus, dan yang ketiga adalah puasa khusus di atas khusus. Lebih lanjut, Imam Al-Ghazali memaparkan terkait tentang perbedaan dari ketiga tingkatan orang-orang yang berpuasa. Yang pertama, puasa al-umum, shauma al-umum. Puasa al-umum adalah puasa sekedar menahan dari mufattirat as-siyam, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa yang umum. Sebagaimana kita ketahui, menahan diri dari makan, dari minum, dari jima di siang Ramadan. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Wa aqimus siyama ila lail." Bahwa Allah melarang kita untuk makan, untuk minum di siang Ramadan hanya boleh pada malam hari. Sempurnakan puasamu hingga malam hari. Jadi di siang Ramadan tidak boleh makan, tidak boleh minum. Demikian juga jima. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187, "Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafasu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian menggauli istri-istri kalian di malam hari Ramadan. Dahulu Allah mengharamkan ar-rafas atau jima baik siang maupun di malam Ramadan. Lalu kemudian karena Allah mengetahui kelemahan dari kaum muslimin, dari manusia, maka kemudian Allah berikan keringanan, maka boleh di malam hari untuk menggauli istri-istri mereka. Imam Al-Ghazali lebih lanjut menjelaskan tentang derajat yang pertama ini, yakni puasanya orang-orang umumnya, yakni puasa yang dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka sekedar menghindarkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Maka orang-orang yang berpuasa dengan ciri-ciri dan sifat-sifat pada level pertama tadi, tidak makan, tidak minum, tidak jima, maka puasanya benar dan orang tersebut dianggap telah melakukan kewajiban yang Allah perintahkan. Hanya saja Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang berpuasa seperti ini seperti jasad tanpa ruh, yakni tidak akan berubah sedikit pun, dan apapun darinya akhlaknya, sekalipun ia telah meninggalkan untuk tidak makan, tidak minum, tidak jima, karena yang dipuasakan hanya sekedar fisiknya. Tingkatan yang kedua, shaumul khusus, puasa orang khusus. Shaumul khusus adalah mempuasakan anggota tubuh, di mana Imam Al-Ghazali bermaksud ingin menerangkan kepada kita bahwa puasa tingkat kedua, yakni di mana seorang muslim harus menahan anggota tubuhnya untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela, menahan lisannya untuk tidak berkata kotor, tidak berkata yang buruk, perkataan dosa, tidak ghibah, tidak adu domba, namimah, tidak fitnah, tidak bersumpah palsu, memberikan kesaksian palsu, dan seterusnya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu aw syarabahu." Hadis Bukhari. Orang-orang yang tidak bisa meninggalkan perkataan zur, tidak bohong, tidak fitnah, tidak adu domba, tidak memberikan tuduhan palsu, kesaksian palsu, dan seterusnya, termasuk wal amala bihi, justru dia selalu juga melakukan kezaliman, melakukan hal-hal yang tercela, hal-hal bodoh, maka sekalipun dia tidak makan, tidak minum, tidak jima di siang Ramadan, maka Allah tidak butuh terhadap puasanya. Tingkatan kedua ini Imam Al-Ghazali mensyaratkan agar orang bisa mencapai tingkat kedua, maka ia harus memenuhi 6 syarat. Yang pertama, ghadul basar, harus menjaga pandangannya. Seorang muslim yang berpuasa harus menjaga pandangannya dari hal-hal yang Allah haram.
tidak melihat hal-hal yang tercela, tidak melihat lawan jenis dengan aurat terbuka, tidak menonton film-film yang dilarang, film porno dan seterusnya. Dan yang kedua, hifdzul lisan, harus menjaga lisannya, menjaga ucapannya agar tidak menyakiti orang lain. Dan yang ketiga adalah kafus sam'i, harus menahan pendengarannya dari mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh Islam, seperti mendengarkan ghibah, mendengarkan hal-hal yang tercela. Yang keempat, kaful jawarih, yakni menahan anggota tubuh khususnya tangan, kaki untuk melakukan hal-hal yang zalim. Dan yang kelima adalah tidak banyak makan di waktu Ramadan, baik buka puasa maupun sahur. Sebab banyak makan akan menghilangkan, akan memalingkan daripada esensi daripada Ramadan, yakni kasrus syahwat, melemahkan syahwat. Dengan tidak makan, mengurangi makan, itu akan melemahkan syahwat yang merupakan tempat mengalirnya syaitan, akan menguatkan syaitan. Sementara kalau kenyang, itu akan menguatkan syahwat. Dan yang terakhir, ta'alaqul qalbi minal khauf wal raja, terpautnya hati antara roja, harapan puasanya diterima oleh Allah, dan juga takut puasanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa, dia harus berhati-hati jangan sampai puasanya ditolak pahalanya sekalipun mungkin telah melakukan kewajiban. Ini adalah tingkatan yang kedua. Sementara tingkatan yang ketiga dari orang yang berpuasa adalah puasa hati, puasa shaumul khususil khusus, di mana Imam Al-Ghazali ingin menekankan orang yang berpuasa pada tingkat ketiga ini, dia harus mempuasakan hatinya dari orientasi duniawi. Dia bisa menjalankan dunianya, menjalankan bisnisnya, dagangnya, bisa menikmati dunianya, tapi jangan kehilangan orientasi. Sebab dilarang oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis Ibnu Majah dan Ahmad, man kanat dunya hammuhu farakallahu alaihi amrahu waja'ala faqrahu baina ainaihi walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Barang siapa dunia yang menjadi orientasinya, maka Allah akan pisahkan dirinya atas urusannya. Mungkin dia kaya tapi tidak bisa menikmati kekayaannya, mungkin dia umurnya panjang tapi tidak barokah, mungkin ilmunya tinggi banyak tetapi tidak bermanfaat, dan seterusnya. Dia merasa kekurangan, merasa kesulitan, merasa tidak bermanfaat dan tidak memberikan kemanfaatan. Bahkan orang-orang yang orientasinya dunia, maka Nabi SAW mengatakan Allah akan jadikan kefakirannya di depan matanya, lalu tidak bisa menikmati apapun yang dimilikinya kecuali sebatas apa yang telah Allah takdirkan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kultum kali ini, nasihat Ramadan kali ini, semoga bermanfaat. Naktatim bihadzal qadar min hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.